Kenapa kualitas bangsa Indonesia itu tuh kalau dibandingkan dengan negara lain tuh kayak kelihatan jauh banget gitu. Padahal kan kita dulu dilihat sebagai bangsa yang besar gitu. Ya, kita itu sebenarnya dijajah oleh konspirasi licik dan cerdik dari orang-orang di luar Indonesia, di luar bangsa Indonesia, yang membodohi dan salah mengartikan banyak hal, terutama di bidang agama. Makanya ada orang istilahnya mabuk agama, mabuk Iya. agama. Gitu. Yang bilang mabuk agama itu nggak salah juga gitu loh. Indonesia itu baru bisa ditaklukkan itu justru dengan cara mabuk agama gitu. Kan diadu domba, diapa Yo, ya. iya. Sehingga orang-orang tuh seolah-olah dituntut harus mengeluarkan segala sesuatu yang baik gitu loh. Jadi ada orang nyebarin narkoba, waktu udah mau dibunuh, kasihan nih. Kita harus kasih sayang nih. Akhirnya diampuni. Ada koruptor, kasihan, jangan dihukum banyak-banyak karena dia berbuat baik. Padahal dia kan udah bunuh berapa orang gara-gara korupsinya gitu. Dan itu salah menempatkan kebaikan itu di posisi mana. Bahkan saat Bapak bilang, kalau bisa rumah itu jangan ada cicaknya. Ada loh yang bilang, kasihan cicaknya. Iya. Kalau saya itu berdasarkan kasih sayang, semua makhluk itu harus kita lindungi. Jadi walaupun Tuhan bilang, cicak dibunuh, nggak mau dia bunuh cicak. Ya kan? Terus di dalam Islam misalnya pembunuh harus dihukum mati. Nggak mau dihukum mati sama orang Indonesia. Ya. Di tempat lain dibunuh. Penyelundup narkoba, penggal kepalanya. Koruptor dihukum mati. Di Indonesia nggak mau. Karena kasih sayang gitu loh. Nah itu salah menempatkan kebaikan itu di titik itu gitu. Nah terus orang-orang Indonesia tuh selalu harus berbuat baik. Walaupun miskin gitu loh. Jadi miskin, udah susah miskin, harus berbuat baik. Seolah-olah menolong orang itu jauh lebih penting daripada menolong dirinya sendiri. Ya. Jadi dia kalau punya makanan, terus dia ketemu sama orang lapar, dikasih makanannya. Terus dia lapar, ya kan? Padahal di dalam cerita-cerita hadis itu, dulu tuh misalnya orang punya satu kurma, terus datang orang lapar banget, kamu apa dikasih kurmanya semuanya? Enggak, diparuh dua. Ini buat kamu separuh. Dia juga harus makan. Karena manusia itu yang harus dia capai duluan, dia selamat dulu gitu loh. Gimana kamu di Indonesia mau orang yang susah-susah, bantuin orang lain. Sampai merekanya jauh lebih susah daripada yang dibantu gitu. Iya. Ya kan? Nah itu adalah kesalahan yang fatal. Salah menerjemahkan ajaran-ajaran itu. Banyak banget pemuka-pemuka yang suka khotbah-khotbah itu menerjemahkan itu salah gitu loh. Jadinya salah menerjemahkan agamanya itu gitu loh. Pada saat zaman dulu misalnya orang Jumatan begitu selesai Jumatan berkeliaran di muka bumi nyari rezeki gitu. Jadi Jumatannya itu jangan lama-lama. Di Indonesia banyak habis Jumatan masih ada pengajian lagi. aduh. Jadi dia mau nyari duit, gimana caranya? Ada ini, ada itu. Akhirnya itu kacau semua. Sisi-sisi kehidupan itu akhirnya kacau. Jadi kalau kata Bapak, pada saat orang itu untuk dirinya sendiri itu susah, dia nggak wajib nolong orang. Dia mau berdoa aja lah. Semoga engkau selamat. Misi Pak, biasanya Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, minta sumbangan, ya kan? Terus kita duitnya pas-pasan untuk makan istri anak. Semoga engkau mendapatkan rezeki yang cukup, ya kan? Oh dia dipaksain itu akhirnya uang sekolah untuk anaknya kepakai, segala kepakai, terus amburadul kehidupannya. Enggak. Di pesawat itu begitu kekurangan oksigen, ya kita harus selamatin diri kita sendiri. Bahkan kita punya anak bayi itu yang paling kita sayangi, enggak kita selamatin dulu, kita sendiri harus makan gitu loh. Terus baru, ya kan? Nah, tapi jangan juga pelit. Terus anaknya, jangan juga gitu. Begitu kita cukup, nah kita bisa bantu orang gitu. Tapi jangan sok-sokan banget gitu loh. Sok-sokan banget, makanya Bapak bilang manusia itu ada tugasnya masing-masing. Kamu bukan nabi, yang nggak usah kayak nabi gitu loh. Nabi itu dilempar batu sama penduduk Taif itu, malaikat Jibril turun, apa aku balik itu Taif itu biar mereka mati semua? Enggak, kata Nabi. Seandainya Bapak yang ditawari malaikat Jibril, balik ke Jibril, balik langsung. Ya, karena apa? Karena Bapak bukan nabi. Jadi malaikat Jibril juga nggak mau nanya sama Bapak ya kan? Jadi seperti itu. Nah, jadi makanya Bapak selalu bilang, kamu bukan nabi, kamu manusia biasa, berlakulah seperti manusia biasa, nggak usah sok-sokan gitu loh. Jadi seperti itu. Nah.